Oke, halo, kembali lagi bersama saya Andi Setiadi di serinya Belajar Excel. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang combo box bertingkat ya. Jadi ada pertanyaan di grup bagaimana caranya kita membuat sebuah combo box yang bertingkat atau multi level combo box ya. Nah, di sini saya akan membuat dengan beberapa cara, yaitu ada mungkin 3 cara yang saya buat. Yang pertama dengan cara langsung di dalam scriptnya, yang kedua nanti menggunakan name manager, yang terakhir kita akan menggunakan dictionary ya. Jadi kita akan buat 3 cara menggunakan combo box bertingkat. Nah, di sini saya sudah siapkan sebuah Excel seperti ini dan juga sebuah user form ya. Seperti ini. Dalamnya ada user form yang sudah saya buat. Seperti ini ya, ada pilihan 1 dan juga pilihan 2. Nah, di sini saya akan isi dengan datanya ya. Kalau kita pilih pilihan 1, maka nanti kan pilihan 2-nya akan berubah ya sesuai dengan pilihan 1-nya, yaitu combo box bertingkat. Oke, sebelum mulai kita akan mulai dari yang pertama ya. Oke, sebelum mulai bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe dan juga aktifkan loncengnya jika nanti ada video baru ada notif ya. Oke, kita akan masuk ke scriptnya. Kita akan lakukan cara pertama yaitu dengan cara langsung di scriptnya. Kita buka kodenya ya. Oke, kita masukkan ke inisialis yaitu dimana nanti si servernya dijalankan. Oke, bagian ini adalah script dimana nanti ketika server berjalan dia akan menjalankan bagian ini ya. Oke, misalkan kita akan isi si combo box 1 dulu. Berarti kita akan isi misalkan dengan list ya. Combo box 1 titik list. Misalkan kita isi ada 3 dengan array ya. Ada buah misalkan. Kemudian ada sayur dan ada hewan. Nah, ini adalah pilihan untuk combo box 1 ya. Hewan. Oke. Ini kalau dijalankan akan mengisi combo box 1 dengan buah, sayur dan hewan ya. Oke, gampang ya. Oke, selanjutnya kalau kita pilih di sini buah, maka di sini akan menampilkan buah-buahan saja. Kalau di sini kita pilih hewan, maka di sini akan menampilkan data hewan saja ya. Dengan cara inline di sini ya, di langsung di kodenya. Oke, bagaimana caranya? Nah, di sini kita akan buat ketika dirubah berarti kan nanti yang dijalankan adalah script combo box change ya. Jadi nanti yang ini kalau dirubah, nah ini akan menjalankan ini ya, eventnya combo box 1 change. Oke, scriptnya kita akan mengecek di data combo box 1, berarti kita gunakan pengecekan if jika combo box 1 titik value itu sama dengan misalkan buah. Oke, kalau buah apa? Kemudian kalau sayur apa? Kalau hewan apa? Oke. Nah, ini bisa gunakan if seperti ini atau juga bisa menggunakan select case ya. Kalau teman-teman ada banyak pilihan. Kalau 3 atau 2 mungkin bisa menggunakan if karena sedikit ya. Tapi kalau banyak bisa juga gunakan select case. Kita buat keduanya. Kalau if seperti ini, jika buah maka apa? Else if jika combo box 1 itu value-nya misalkan sayur, maka apa? Else lagi berarti kan hewan ya pasti. And if. Nah, ini seperti ini bisa. Nanti buat lagi di sini dengan sama seperti ini ya. Combo box list. Ini combo box 2, listnya apa saja? Kalau buah misalkan ada durian misalkan dan ada jambu, ada jeruk. Ini ya, ini yang kalau buah. Nah, kalau sayur ada misalkan ada wortel, ada tomat misalkan, tomat. Dan ada misalkan apa ya? Kol misalkan. Nah, ini kalau sayur ya. Nanti kalau banyak tinggal ditambah ke samping ya. Nah, ini kalau selain itu berarti kan hewan ya, selain sayur dan buah pasti hewan. Berarti di sini misalkan ada ikan, ada sapi misalkan, ada kambing. Nah, ini contoh menggunakan if ya. Nah, ini kalau jalankan seperti ini. Kalau kita pilih misalkan buah, maka di sini ada pilihannya durian, jambu dan jeruk. Kalau ini saya pilih sayur, di sini ada wortel, tomat dan kol. Nah, ini kalau saya pilih hewan, maka di sini ada ikan, sapi dan kambing. Nah, itu contoh dalam inline ya untuk combo box bertingkat. Jadi langsung ditulis di script. Seperti ini saja. Nah, ini tadi saya janji untuk menggunakan select case ya. Nah, select case seperti ini kalau ada banyak pilihannya, if combo box tidak menggunakan if tapi menggunakan select case. Jadi nanti di sini seperti ini. Kita rubah ya. Select case combo box 1 titik value. Udah seperti ini saja. Jadi kalau kita akan mengecek case isi dari combo box 1 value itu apa? Kalau buah berarti case buah. Case buah, maka dia akan mengisi ini ya. Nah, ini kalau buah ini kita cut saja di sini, pindahkan. Kemudian kalau sayur berarti case sayur, maka yang ini
X, simpan di sini. Dan nah ini yang terakhir bisa menggunakan else, bisa juga menggunakan hewan ya, itu bebas. Oke, hewan seperti ini bisa. And select. Nah ini untuk menggunakan select case ya. Oke. Kemudian oh ini ikan benar ya. Sip. Nah ini kalau combo box satunya buah, berarti ini sayur ini, hewan ini. Nah ini bisa menggunakan hewan atau juga bisa menggunakan else. Kalau misalkan selain dari buah dan sayur ya, bisa gunakan else juga. Yes, else. Nah ini titik 2 artinya menyambung baris ya. Ini artinya seperti ini sebenarnya. Seperti ini. Nah seperti ini artinya. Nah, tapi karena agar lebih terlihat rapi, jadi saya gunakan titik 2 saja ke samping ya, seperti ini. Itu artinya menyambung baris dari bawah ke atas ya. Nah, seperti ini. Ini sama saja, kalau jalankan akan seperti tadi ya. Misalkan kita pilih buah, dia akan menampilkan buah. Kalau saya pilih sayur, dia menampilkan sayur. Kalau saya pilih hewan, menampilkan hewan. Nah itu combo box bertingkat. Salah satu ya, dengan inline di scriptnya. Seperti ini, itu salah satu. Oke. Cara kedua, ini kan statis ya dalam script. Cara kedua kita gunakan rank. Jadi misalkan datanya kita simpan di sini di rank agar lebih dinamis ya. Ada di sini ada hewannya, ada tadi ada ikan, ada sapi, ada kambing. Oke. Kemudian buah juga ada durian, ada jeruk dan jambu misalkan. Sayur ada tomat, wortel, dan kol. Nah ini 3 ya. Kalau mau nambah bisa nambah ke bawah. Nah ini cara kedua itu bisa gunakan name manager ya untuk lebih mudah. Misalkan ini cara statis ya. Misalkan ini hewan di blok, lalu kita ganti nama dengan hewan. Enter. Buah, kita blok lagi, kita beri nama buah. Enter. Dan tomat, sayur dan wortel kita blok lagi dengan nama sayur. Enter. Ini setiap rank ini dia sudah punya nama ya. Ini hewan, ini buah, dan ini sayur. Tomat, sayur ya bener. Dan ini sayur. Oke, scriptnya lebih mudah lagi karena di sini sudah ada namanya ya. Nanti di sininya cukup seperti saja. Ininya misalkan kalau mau dari list array ini boleh, atau mulai dari yang rank tadi juga boleh ya. Kalau dari rank berarti kan tinggal saja dibuat dengan sheet 2, sheet 1 ya. Tadi di sheet 1. Sheet 1 ini berarti dari sini ya ngambilnya. Oke. Berarti sheet 1 titik rank. Dari mana? Dari sini. Dari B1 sampai D1. Berarti di sini ganti dengan B1 sampai D1 titik value. Nah seperti ini ya. Jadi kita akan ambil listnya dari B1 D1. Kita jalankan. Sini ada hewan saja. Oke, karena hewan saja karena di sini baru array-nya ke samping ya atau ke kanan. Sedangkan di dibutuhkan combo box itu array-nya ke bawah. Berarti di sini kita perlu transpose. Oke, karena array-nya terbalik ya atau ke samping. Di sini perlu transpose, berarti application titik transpose jadi C1. Oke, tutup untuk membalik si array-nya dari kanan ke bawah ya. Oke, jalankan lagi. Oke, dan support multi method. Application transpose. Nah ini sip. Jalankan lagi. Nah seperti ini nanti munculnya hewan, buah, sayur ya, dari kanan menjadi ke bawah. Kalau pilih hewan, ini kan belum ada scriptnya ya. Ini baru yang tadi, baru yang menggunakan select case ya. Nah ini kita ganti lagi dengan rank. Berarti cukup sini saja untuk scriptnya. Combo box 2 titik row search itu adalah combo box 1 titik value. Ini saja ya, karena tadi kita sudah buat row search-nya atau nama ranknya dari sesuai dengan nama si combo box pilihan 1 ya. Nah karena tadi kita sudah membuat nama dari si ranknya itu sesuai dengan pilihan dari combo box 1. Yang ini ya tadi ya, yang buah ini, yang hewan, yang buah dan sayur. Jadi di sini cukup dengan seperti ini. Combo box 2 row search, combo box 1 value. Jalankan ya. Jalankan. Saya pilih hewan, maka munculnya adalah ikan, sapi, kambing. Saya pilih buah, munculnya adalah durian, jeruk, dan jambu. Nah itu ya. Jadi menggunakan nama rank ya agar lebih mudah. Oke. Nah ini belum dinamis ya, masih statis. Jadi di sini masih kalau kita tambahkan lagi dengan misalkan dengan kuda, tentu tidak akan masuk karena tadi kita membuat ranknya statis sampai sini saja ya. Nah ini kalau mau dinamis teman-teman tinggal gunakan saja formula atau rumus yang menggunakan
rank dinamis. Itu sudah banyak di Google ya untuk menggunakan atau membuat rank dinamis dari sebuah formula. Ini di sini di formula di name manager nanti ada hewan, buah dan sayur. Nanti teman-teman tinggal edit saja di sini dengan rumus ya. Nah, di sini ada buah, hewan, sayur yang tadi kita buat. Nah, agar dinamis, teman-teman bisa rubah di sini rumus saya. Tadi kan di sini buah rumusnya adalah C1, C2, C4. Nah, kita ubah rumusnya agar lebih dinamis, agar lebih bisa kalau ada kuda dia masuk ya. Teman-teman bisa gunakan rumus konta, yaitu rumusnya adalah seperti ini, sama dengan konta, offset. Oke, offset referensinya dari B sini ya, B2. Row-nya itu sebanyak konta. Kita akan hitung ya. Konta dari B2 misalkan sampai B100 atau B15 deh dulu ya. Oke, konta seperti ini, kolomnya 1 karena 1 kolom ya. Oh sorry, ini bukan bergerak, ini bergeraknya ya. Harusnya ini 0 karena tidak bergerak. Ini bergerak kemana? Itu 0, bergerak ke kolom 0 juga. Dan nah dari sini baru height-nya atau tingginya ya, tinggi datanya. Ini baru menggunakan konta. Konta dari sini sampai ke bawah misalkan gitu. Oke, tutup. Weight-nya 1 ya, karena kita akan 1 kolom saja. Enter. Nah, ini menjadikan hasilnya ikan, sapi, kambing, dan kuda ya. Nanti kalau teman-teman tambah lagi dengan jerapah, misalkan jerapah, itu muncul juga jerapah. Itu ya, itu rank dinamis. Ini kita copy saja dari sini. Kita copy, masuk ke rank manager. Yang buah atau yang hewan dulu ya. Yang hewan kita rubah. Kita edit. Nah, ini masukkan ke sini. Tadi sudah benar ya, B2 dan seterusnya. Oke, yang ini buah juga kita edit. Di sini tadi buah ada di C ya, berarti ini ganti dengan C, ini ganti dengan C, ganti dengan C. Oke, yang sayur juga sama, edit, kita ganti rumusnya, kita ganti dengan D ya. D, ini D, ini D, 20. Oke. Sip, sudah beres. Jadi kalau teman-teman di sini kita tambahkan, misalkan jambu, durian, kita tambahkan lagi dengan salak. Nah, ini juga kalau jalankan sistemnya. Nah, ini kalau kita pilih buah, nanti muncul ada error di kelompok 2. Oke. Kita lihat dulu ya, ada error. Berarti rumusnya error tadi ya. Name manager. Nah, ini jadi XFC berubah. Ini juga berubah, ini juga berubah. Oke. Ini berubah rumusnya ya. Oke, kita rubah dulu rumusnya lagi. Oke, name manager. Kita rubah lagi rumusnya. Kita berubah edit. Karena tadi kita belum menambahkan si pengunci rumusnya ya, yaitu tanda dolar. Oke, kontak offset ini buah itu ada di C, berarti tambahkan si dengan C. C2. Kita tambahkan dolar untuk mengunci ya. Nah, seperti ini. Yes. Nah, ini mengunci, ini juga C. Tambahkan pengunci dolarnya. Nah, oke. Ini C ya. Oke. Itu buah, untuk hewan juga sama, kita ganti lagi. Terus dulu. Nah, pasti di sini, ini B udah bener ya. Tinggal dikunci saja. Ini kunci, ini kunci, ini kunci. Oke. Sayur juga sama, kita rubah. Ini hapus. Ganti dengan D. Dikunci, ini juga dengan D, dikunci, ini dengan D, dikunci. Oke, close. Oke, agar lebih mudah saya buat saja di sini tombol ya untuk menampilkan si user form-nya. Oke, saya buat tombol di sini. Saya ambil saja, set makro. Kita buat saja di sini dengan user form 1.show. Nah, ini coba jalankan. Saya pilih buah. Maka di sini ada muncul adalah durian, jeruk, jambu, dan salak ya. Jadi kalau teman-teman tambah lagi data, misalkan dengan data apa lagi ya, jeruk, jambu, buah, mangga misalkan, mangga, maka kalau jalankan lagi di dalam buah itu ada mangga. Nah, ini ya, itu contoh dengan cara kedua dengan rank. Oke, itu yang kedua. Nah, yang ketiga saya buat dengan dictionary. Kalau teman-teman membuat datanya tidak seperti ini ya, ini kan buah hewan ke bawah, buah ke bawah, sayur ke bawah. Nah, kalau teman-teman buat seperti ini, misalkan ada seperti ini ya, data 1 itu ke bawah, data A, B, C, data 2-nya adalah A1, A2, A3, B1, B2, B3 dan seterusnya. Berarti ini ke samping ya datanya. Kalau datanya tambah lagi ke bawah lagi dan terusnya. Ini baru 2 data ya, bisa juga ada 3 data, 4 data dan seterusnya.
Nah, jika data seperti ini, itu teman-teman bisa gunakan dictionary ya, atau kamus. Oke. Untuk yang ketiga, seperti contohnya. Yang tadi kita hapus dulu ya. Oke, ini hapus dulu semuanya, atau hapus jadi ini. Ini hapus, ini hapus. Di pen initialis, kita akan koleksi dulu datanya ya. Kita akan ambil datanya di sini. Karena ini kan ada kesatuan A, B, dan C. Nah, kita ambil dulu ya, data ini. Kita gunakan kamus ya. Kita misalnya dim isi combo box misalkan. Dim isi combo box. Combo box. Oh, isi combo deh, biar cepat ya. Dim isi combo as object. Kita akan buat kamus ya, atau dictionary. Berarti kita set si isi combo box ini adalah create object berupa scripting dictionary. Scripting titik dictionary. Oke, kita buat sudah kamusnya. Lalu kita akan pengulangan ke dalam semua rank yang ada di sini. Data 1 ya, berarti dari A2 sampai dengan A17. Oke, berarti kita buat saja ranknya. Misalkan dim area 1 misalkan as rank. Oke, berarti kita set area 1 ini itu berada di sheet 2 titik rank dari A2 sampai dengan A lupa lagi tuh berapa, A17. Oke, A17. Nah, seperti saja. Area 1 itu dari A2 sampai A17. Kita akan lakukan pengulangan setiap selnya. Berarti kita gunakan for each untuk setiap misalkan isinya in area 1. Nah, seperti ini ya. Next isinya. Nah, kita akan cek apakah sudah di kamus atau belum. Kita cek ya. Apakah berarti if jika isi combo titik axis itu isinya value, maka berarti sudah ada di kamus ya. Nah, kita balik menggunakan not. Kita balik menggunakan not, berarti tidak ada di kamus. Berarti if not isi combo exist, berarti belum ada di kamus. And if, nah kalau belum ada di kamus, kita tambahkan isi combo titik add spasi isinya titik value. Nah, ini sampai sini sudah beres, tapi kita perlu lagi. Ini kan baru kayaknya ya, baru kayaknya, sepertinya belum. Ini value-nya kayaknya apa saja bebas, kita gunakan saja. Misalkan isinya value juga sama ya, kita copy saja di sini seperti ini. Isi combo box add isinya value, kita tambahkan isinya ini ke kamus. Ini berulangan terus. Sudah beres, kita akan isi combo box 1. Berarti di sini combo box 1 titik list, kita gunakan list, kita gunakan si isi combo box titik k. Nah, seperti ini ya. Jadi kita gunakan si k nya masukkan ke list box, combo box. Nah, ini kalau jalankan seperti ini, dia akan mengisi kecepatan A, B, dan C. Oke, seperti ya. Itu contoh untuk mengisi si combo box satunya. Nah, untuk mengisi combo box 2-nya berdasarkan combo box 1, berarti kita tambahkan lagi di sini di combo box 1 change. Kalau ada perubahan, berarti kita akan mengisi si combo box 2 ya. Sama juga kita gunakan kamus juga. Misalkan dim isi combo box juga sama, isi combo, atau kalau copy deh biar cepat ya. Si combo as object kita pakai lagi, simpan di sini. Kemudian juga berarti ini kepake lagi ya. Oke, kita pakai lagi juga ini. Oke. Nah, ini juga dipakai lagi. Simpan sini. Ini juga dipakai lagi ya, karena kita akan mengecek si areanya. Oke, ini juga dipakai lagi ya. Oke, berarti semuanya dipakai nih. Oke, for each isinya in area 1, berarti kita akan cek apakah, berarti if lagi, apakah isinya itu sama dengan combo box 1 value. Nah, itu ya. Kita cek apakah sama isinya si combo box 1 value ya. Dan nah, itu ya. Jadi kita cek apakah isinya sama dengan combo box 1 value atau yang kita pilih nanti. Kalau sama, berarti kita akan isikan si kamusnya ya, yaitu dari bukan isinya value, tapi kita akan bergeser ke sini. Tadi kan di sini ya, kita bergeser ke sini, kita gunakan offset. Isinya value kan kecamatan, kita akan bergeser ke samping dengan offset. Berarti isinya titik offset. Gerak kemana? Ke samping, berarti row-nya ini 0, column-nya 1. Titik value. Itu ya, jadi kita bergeser ke samping. Kalau ke bawah berarti kan ini diisi, ini 0. Kalau ke samping berarti ini 0, ini diisi. Itu bergerak ke samping atau ke kanan. Jika ada berarti kita agar tidak terlalu panjang, kita buatnya ini dalam variabel ya. Oke, ini dia buat jadi variabel biar terlalu panjang. Kita copy, kita buat di sini dengan misalkan data call misalkan. Oke, ini ya. Ini isinya berarti kita buat di sini dim variabel dim data call
as string karena ini teks ya. Oke, data call ini kita copy saja, simpan di sini. Oke, berarti if not isi kelompok exist berarti belum ada di kamus. Kita akan isi dengan ini ya, dengan data call dan data call. Di sini tinggal tambahkan saja dengan kelompok 2 titik please, itu isinya adalah isi kombobok titik Oke, sama ya. Oke, ini kalau jalankan seperti ini, jalankan dulu. Jadi kalau pilih kecamatan A, next without port. Oke, di sini ada enif ya. Sip. Jalankan lagi. Nah, kecamatan A, dia akan memilih ukuran A, A2, A3. Benar ya? Oke, kalau pilih misalkan kecamatan B, maka kalau keluar adalah ukuran B1, B2, B3, B4. Kalau kecamatan C, maka yang keluar adalah B4. Kalau ada B4-nya ya. Oh, ini kemarin masuk ke B4 nih. Salah. Oke. Bukan salah strip tapi salah datanya. Ini harusnya adalah C1. Nah, sini ya. Karena C dari C1. Oke, jangan lagi dari sini saja deh. Nah, ada C berarti C1 dan C2. Nah, itu contoh ketiga dalam menggunakan kombobok bertingkat. Nah, nanti kalau ada data lagi, misalkan di sini ada data ketiga ya. Itu cukup mudah, teman-teman tinggal tambahkan saja di sini atau copy semua. Ini copy semua. Lalu tambahkan lagi di sini dengan n ya. If isi value-nya kelompok 1 value apa, lalu n. Misalkan isi kedua berarti nanti offset ya yang ini. Itu sama dengan kombobok 2 ya, kombobok 2. Nah, ini kombobok 2 titik value den. Nah, seperti ini ya. Nanti tambahkan lagi dengan if-nya. Jadi isi kedua itu sama dengan isi kedua, isi 1 sama dengan isi 1. Oke, nanti kalau ada data keempat berarti tinggal n lagi ya, n lagi sama lagi seperti ini. Untuk bawahnya sama ya, seperti ini. Ini juga sama. Nah, jadi stripnya sama semua, yang beda itu ini ya, di if saja. If tambah lagi n untuk data kedua, ketiga dan seterusnya. Oke. Nah, itu contoh bagaimana kita membuat kombobok bertingkat di VB ya. Tadi ada menggunakan inline, yang kedua menggunakan rank, yang terakhir menggunakan dictionary atau kamus. Oke, jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di komentar. Terima kasih sudah menonton. Bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dan juga di share. Sampai jumpa di video selanjutnya.